Sekumpulan orang-orang muslim pun berhenti di dekat benteng Ka'b bin al-Ashraf. Abu Nailah berbisik memanggil nama Ka'b. Maka Ka'b bangkit untuk turun dari benteng itu. Pada malam-malam begini, engkau hendak pergi? Tanya istrinya yang masih muda, ya. Kata siapa? Kata istri Ka'b bin al-Ashraf tadi, ya. Katanya lagi, aku mendengar sebuah suara seakan meneteskan darah. Kata istrinya, dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sesusuanku Abu Nailah. Jika dipanggil untuk urusan bunuh-membunuh yang namanya orang terhormat, tentu akan memenuhinya. Kemudian dia keluar dari benteng, menyebarkan aroma yang harum dan rambutnya yang disisir rapi. Ka'b tadi, ya. Sementara Abu Nailah berkata kepada rekan-rekannya, apabila dia sudah tiba, maka aku akan memeluk kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku sudah bisa memegang kepalanya, maka tikamlah dia dari belakang. Setelah Ka'b bin al-Ashraf tiba, mereka mengobrol bareng sejenak. Lalu Abu Nailah berkata, wahai Ibnul al-Ashraf, maukah engkau jalan-jalan bersama kami ke celah bukit? Lalu kita bisa mengobrol di sana menghabiskan sisa malam ini? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, kata Ka'b al-Ashraf tanpa curiga. Mereka pun pergi jalan-jalan. Aku tidak pernah merasakan yang lebih harum dan bagus daripada malam ini, kata Abu Nailah sambil berjalan-jalan. Ka'b terpedaya dengan apa yang didengarnya. Dikiranya memuji dia, kan? Dia berkata, aku pun mempunyai seorang wanita Arab yang paling harum baunya. Kalau begitu, bolehkah aku mencium aroma rambutmu? Tanya Abu Nailah. Boleh saja, jawab Ka'b. Abu Nailah mencium rambut Ka'b lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Abu Nailah bertanya lagi, bolehkah aku mencium rambutmu lagi? Boleh, jawab Ka'b. Karena suasana yang akrab ini, Ka'b merasa tenang hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nailah meminta izin untuk mencium rambutnya lagi. Maka untuk ketiga kalinya dia menyusupkan tangannya ke rambut Ka'b. Saat pegangannya sudah kuat, dia pun berteriak, diamlah wahai musuh Allah. Pedang rekan-rekan Abu Nailah berseliweran ke arah tubuh Ka'b, namun tak ada yang mengena. Maka Muhammad bin Maslamah segera memungut belatinya dan menusukkan ke punggung Ka'b hingga tembus ke perut bagian bawah. Lalu Ka'b meninggal setelah berteriak dengan suara yang amat keras dan membangunkan orang-orang yang berada di dalam benteng. Bahkan karena teriakannya itu, mereka menyalakan pelita, nyalakan lampu, ya, jadi terang. Padahal itu malam, kan? Sekelompok orang-orang muslim yang telah berhasil membunuh Ka'b itu pun pulang, namun Al-Haris bin Aus terluka di kepala atau kakinya karena terkena sabetan sebagian pedang rekan-rekannya yang banyak mengeluarkan darah. Mereka terus berjalan hingga tiba di Hadratul Uraid. Karena kondisi Al-Haris semakin melemah karena darah itu banyak keluar dari lukanya dan jalannya selalu tertinggal di bagian dari rekan-rekannya, mereka pun membopongnya dan setiba di Baqi al-Gharqad mereka bertakbir dengan suara keras hingga didengar oleh Rasulullah. Dengan begitu beliau tahu bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugas. Lalu beliau mengucapkan takbir. Setelah mereka tiba di hadapan beliau, maka beliau bersabda, wajah-wajah yang beruntung. Begitu pula wajah engkau, wahai Rasulullah, kata mereka sambil melemparkan penggalan kepala Ka'b di hadapan beliau. Mereka pun begitu pula, kata ini para sahabat, begitu pula wajah engkau, wahai Rasulullah, kata mereka sambil melemparkan penggalan kepala Ka'b di hadapan beliau. Maka beliau memuji Allah atas terbunuhnya Ka'b. Setelah itu beliau meludahi luka Al-Haris dan seketika itu pula ludah tersebut sembuh hingga dia tidak tersiksa lagi. Itu salah satu mukjizat
Nabi Muhammad. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui terbunuhnya pemimpin mereka, pemimpin Yahudi itu Ka'ab al-Ashraf tadi, mereka pun dicekam perasaan takut. Kini mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan sungkan menggunakan kekuatan terhadap orang yang tidak mempedulikan nasihatnya, ingin mengganggu kestabilitas keamanan, menimbulkan keresahan dan tidak menghormati perjanjian. Mereka tidak berani bertindak apa-apa atas kematian pemimpinnya. Mereka hanya diam dan menampakkan keinginan untuk memenuhi isi perjanjian. Ular-ular pun masuk, maksudnya itu ular-ular pun masuk ke dalam lubangnya dan bersembunyi di sana. Jadi orang-orang yang tadi biasanya berkhianat, ya, yang ingin merusak perjanjian antara orang Yahudi, termasuklah Ka'ab tadi ya, dan pengikutnya itu tidak berani menampakkan dirinya. Yang tadi sesuka hatinya sekarang bersembunyi ya. Begitulah tindakan Rasulullah dalam meredam bahaya yang akan mengancam di luar Madinah, sehingga orang muslim tidak bisa sedikit yang mengancam ya, sehingga orang-orang muslim tadi bisa sedikit bernapas ya dari gangguan-gangguan. Jadi ada suatu saat Rasulullah itu memang tegas. Siapa yang ingin merusak perjanjian seperti Ka'ab al-Ashraf tadi, maka akan ditindak oleh Rasulullah. Ya, bukan karena Ka'ab itu bukan karena tidak ada sebab, tetapi Ka'ab itulah yang ingin merusak perjanjian orang Yahudi itu ya, pemimpin orang Yahudi.